Sejarah bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia adalah pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan. Di Bengkulu terdapat banyak jejak penjajahan, jejak yang menyimpan penderitaan perjuangan dan harapan akan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas 1F. Saya atas nama Heri Susanto dengan NIM 2523130127. Saya Siti Mesaroh dengan NIM 2523130123. Saya Bella Dispitasari dengan NIM 2523130124. Saya Salan Andika dengan NIM 25230114. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Linda Wahyuni MH, mata kuliah Pancasila. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menelusuri sejarah penjajahan yang ada di Bengkulu. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menelusuri jejak penjajahan yang ada di Museum Bengkulu. Ikuti jejak perjalanan sejarah kami. Bengkulu adalah daerah yang menyimpan banyak kisah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu saksi bisu dari perjuangan bangsa Indonesia adalah museum ini. Di dalam museum ini tersimpan berbagai peninggalan dari masa kolonial Inggris dan Belanda yang pernah menguasai daerah Bengkulu. Penjajah datang bukan untuk memakmurkan rakyat, tetapi untuk menguasai tanah, menguras hasil bumi, dan memperkaya negara mereka sendiri. Rakyat Bengkulu dipaksa bekerja keras, hidup dalam tekanan, dan kehilangan kebebasan. Apa yang kita lihat di dalam museum ini bukan hanya benda-benda tua, melainkan bukti nyata dari penderitaan rakyat di masa penjajahan. Namun, dari penderitaan itulah muncul kesadaran untuk melawan dan memperjuangkan kemerdekaan. Jika kita melihat perjuangan yang ada di Bengkulu, maka dapat disimpulkan peristiwa ini yang termasuk ke dalam 3 paham utama. Yang pertama, nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air dan keinginan untuk hidup merdeka tanpa penjajahan. Yang kedua, humanisme, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan. Adapun yang ketiga, anti-kolonialisme, yaitu perlawanan terhadap kekuasaan asing yang merampas hak dan kebebasan rakyat. Penjajahan yang terjadi di Bengkulu telah melanggar hak asasi manusia. Rakyat tidak diberi kebebasan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Mereka dipaksa bekerja dan tidak mendapatkan upah yang layak. Penjajahan yang terjadi di Bengkulu telah melanggar banyak hak asasi manusia. Rakyat tidak diberi kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Mereka dipaksa bekerja dan tidak mendapatkan upah yang layak. Beberapa hak dasar yang dilanggar pada masa itu di antara lain hak di atas kebebasan, hak untuk hidup layak, hak atas keadilan, serta hak atas tanah dan pekerjaan. Jika dikaitkan dengan Pancasila, kondisi ini sangat bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjajahan jelas merupakan perbuatan yang tidak memanusiakan manusia. Oleh karena itu, perjuangan melawan penjajahan bukan hanya perjuangan merebut wilayah, tetapi juga perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Bengkulu juga menjadi tempat diasingkannya Insinyur Soekarno. Disinilah beliau langsung menyaksikan penderitaan rakyat akibat penjajahan. Hal itu semakin memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bengkulu juga menjadi tempat diasingkannya Insinyur Soekarno. Disinilah beliau menyaksikan langsung penderitaan rakyat akibat penjajahan. Hal itu semakin memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat nilai-nilai etika yang sangat penting, seperti keberanian melawan ketidakadilan, rasa cinta terhadap tanah air, solidaritas antar sesama, dan semangat persatuan.
Rakyat Bengkulu juga ikut berjuang dengan caranya sendiri. Mereka memberikan dukungan kepada para pejuang, membantu menyebarkan semangat kemerdekaan, dan mempertahankan budaya mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Perjuangan ini mencerminkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, generasi muda Bengkulu, siap menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.